Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di YouTube saya, Dedung Keluh. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe tentang cara jitu mempercepat postur tulangan kaki, kerangka, mudah kelihatan mengembang, berisi, dan tentunya lebih kuat besar. Simak selengkapnya seperti apa untuk resep bahan yang bisa mempercepat pertumbuhan, pengembangan, ataupun penggemukan. Seperti halnya yang berada di belakang saya, ada dua jenis bakalan dengan prospek leher, kerangka, sampai ke bagian tulangan itu lebih besar dan kuat. Dari Marlboro, posturnya seperti ini. Ini dari Marlboro seperti ini, lor. Ini postur Marlboro. Dari bokong lebih semak berisi dan bulatnya juga mantul sekali. Sedangkan untuk penghuni yang kedua ataupun kelas bakalan muda, lebarnya bulat tapi berisi ke bawah. Ini sangat mantul sekali, seperti bokong semongko. Ini mantul sekali. Untuk posturnya badan juga lebih bagus. Dan buat teman-teman supaya mempunyai bakalan, sedangkan untuk di bagian kanan saya ini, karena tempatnya agak sempit, lor. Ini dari kelas pedetan. Yang pertama dari simental, kedua dari limusin, dan yang terakhir dari limusin juga. Teman-teman, seperti yang tadi, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang resep andalan yang digunakan di kandang sini, yang bisa menghasilkan kelas bakalan muda dari postur tulangan kaki itu lebih kelihatan besar, kuat, tahan penyakit, tidak mudah keropos. Kemudian di bagian kerangka juga lebih kelihatan mengembang besar, sampai ke bagian bokong leher lebih gemuk berisi. Untuk bahan-bahannya sendiri ada di depan saya ini, dan untuk yang belum datang ataupun stoknya habis nanti saya jelaskan secara lisan saja. Seperti halnya yang berada di toples ataupun tutup toples berwarna putih. Ini salah satu andalan yang diterapkan di kandang sini. Dengan manfaat yang pertama itu bisa menguatkan tulangan kaki. Kemudian yang kedua bisa menjaga stamina tubuh agar tidak terserang penyakit, lebih sehat, lebih lincah. Untuk yang ketiga sendiri itu bisa mempercepat pertumbuhan. Untuk bahan yang pertama bisa diterapkan ke semua ternak dari kelas pedetan 1 bulan, usia 1 bulan, sampai ke bakalan dewasa ataupun kelas-kelas bakalan poelan juga bisa. Dan untuk jenisnya sendiri ini menggunakan sejenis tepung, cuma khasiatnya dan kegunaannya yang berbeda. Untuk manfaatnya sudah saya perlihatkan tadi. Ada beberapa manfaat. Ke sapi betina juga bisa, karena jenisnya ini vitamin. Vitamin bisa menjaga kesehatan ternak sapi. Ataupun mengandalkan dari premik, multi premik, dengan warna sudah menyatu berupa putih, putih bubuk, putih susu seperti ini. Ini bahan yang pertama menerapkan dari jenis vitamin premik. Sedangkan untuk bahan yang kedua, buat teman-teman agar nafsu makannya itu tetap stabil, normal, ataupun sapinya itu tiba-tiba makan tidak doyan, ora mempeng, dari jenis jerami seperti yang di bagian sebelah kanan saya ini. Ada jerami sebagai pakan alternatif, tapi di sebagian para peternak itu masih bingung untuk cara mengatasi supaya sapinya itu lahap, supaya lebih doyan, supaya lebih rakus, ataupun tidak ada pantangan. Bisa menerapkan bahan-bahan seperti di bagian depan saya ini. Untuk manfaatnya sendiri, selain bisa merakuskan makan, juga bisa merakuskan minum, melahapkan comboran, dan bisa menghilangkan jenis racun yang berada di pakan-pakan tertentu.
contohnya saja kalau buat teman-teman di luar sana yang memberikan pakan dari jenis gamblong ataupun dari singkong, ketela, karena sebagian ketela itu mempunyai kandungan beracun. Supaya aman, kemudian kita berikan tidak ada khawatir, lebih santai, bisa menggunakan jenis dari bahan yang kedua. Pastinya teman-teman sudah mengenal. Untuk bahan yang kedua sendiri, ini menerapkan dari kristal. Untuk kristalnya berupa dari garam dapur ataupun penyedap rasa. Untuk harganya sendiri per kemasan mulai Rp1.000. Ini sangat terjangkau sekali untuk meningkatkan nafsu makan ataupun menghilangkan racun pada singkong. Dan untuk bahan yang ketiga, ini juga garam di bagian depan saya ini. Untuk manfaatnya sendiri, dari bahan yang ketiga ini bisa membuat bobot lebih maksimal. Kemudian selain bobot maksimal, juga bisa mengembangkan postur leher dan bokong. Lebih berisi, lebih mengembang padat. Untuk jenisnya sendiri mengandalkan dari tepung. Hampir sama dengan bahan yang pertama, cuma untuk kandungan gizinya berbeda dan manfaatnya. Cocok untuk pakan harian, pakan campuran penggemukan, tambahan breedingan ataupun kelas-kelas betina agar kualitas badannya itu lebih bagus, lebih mudah gemuk. Juga bisa untuk kelas-kelas sapi potong pedaging juga lebih bagus, yaitu menerapkan dari jenis konsentrat pakan jadi atau lebih tepatnya dari Primafit, produksi dari Primafit. Dengan kandungan gizinya itu sangat banyak sekali. Sedangkan untuk komposisinya kurang lebih ada 12 macam. Cuma kalau saya jelaskan satu persatu durasinya terlalu panjang. Saya jelaskan langsung aja dari jenisnya, produksinya, yaitu dari konsentrat untuk penggemukan ataupun mengembangkan. Dengan harga bervariasi lur, mulai harga per kilonya 5.000 sampai 10.000 ataupun per saknya 150, 180, 190 sampai 200 lebih. Buat teman-teman kelas pemula pengen menggunakan harga yang maksimal ataupun yang murah bisa ditentukan. Untuk di daerah sini pakan-pakan seperti ini banyak sekali yang sudah menjual para toko pakan ternak. Dan untuk bahan yang belum hadir ataupun stoknya habis, saya jelaskan secara lisan, yaitu menggunakan dari jenis ampas kedelai ataupun ampas tahu. Untuk fungsi ampas tahu itu bisa membuat ternak sapi lebih kenyang, gembloh, dari postur badannya itu gampang mengembang gembloh ataupun berisi bagus, lebih kimplah-kimplah lor, ataupun lebih mantul sekali untuk prospeknya. Kemudian buat teman-teman agar sapinya itu tetap sehat, yang paling penting juga kita harus rutin membersihkan pola kandang dari jenis nibal ataupun dari jenis prapen yang sering dipakankan ke kandang ataupun dibuang ke kandang. Karena untuk salah satu cara membersihkan pola kandang itu sangat penting, bisa menjaga kesehatan sapinya, juga bisa menghindari jenis hinggapan lalat nyamuk. Karena untuk jenis dari dua hewan yang saya sebutkan itu sangat berbahaya sekali bagi kesehatan sapi. Terutama buat teman-teman yang sapinya terkena luka, mohon segera diobati agar tidak menjalar kemana-mana ataupun supaya tidak mengakibatkan sebagai sarang belatung ataupun telur dari lalat. Untuk langkah yang berikutnya itu dari pola perawatan sapinya lur, kita harus serutin mungkin membersihkan dari badannya, terutama agar tidak terinfeksi penyakit kulitan, kemudian penyakit gudikan, kemudian penyakit kutunan, ataupun mencegah supaya kualitas bulu itu cepat terawat, cepat halus, lembut, dan tumbuh lebat. Seperti yang di bagian depan saya ini, dari postur badannya, kualitas bulunya juga halus, kulitnya juga tidak mengelupas ataupun tidak iritasi berkat rutin membersihkan ataupun memandikan
jadwalkan 1 minggu 2 kali dengan menggunakan jenis sampo ataupun pembasmi kutu. Seperti itu teman-teman. Dan buat teman-teman yang pengen meniru agar hasil kelas bakalan ataupun kelas pedetan maupun sapi dewasa itu mudah gemuk dan sehat seperti di kandang sini, teman-teman bisa menerapkan bahan-bahannya. Yang pertama dari jenis garam, yang kedua dari konsentrat, ketiga dari vitamin, keempat dari ampas tahu. Sedangkan untuk bahan yang lainnya itu sebagai obat yang tentunya bisa menjaga kesehatan. Seperti halnya buat teman-teman yang masih bingung untuk cara merawat ataupun cara mengobati kelas pedetan ataupun kelas bakalan muda agar bebas terkena infeksi cacingan, itu sangat gampang. Kita bisa menerapkan bahan-bahan pembasmi. Untuk di sekitar kita itu banyak sekali bahan-bahan yang bisa mengobati secara alami. Yang pertama di sini saya jelaskan secara lisan, yaitu menggunakan jenis dari buah pace ataupun nama lainnya dari bentis. Buah pepaya muda itu bisa. Untuk cara pemberiannya, kalau menggunakan jenis bentis, yang teman-teman terapkan, gunakan ataupun yang cari itu yang sudah busuk, matangnya itu sempurna, lebih mudah kita racik ataupun mudah kita buat.